وعلى آله وأصحابه بدور معالم العلم والشموس عوالم العرفان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih secara berjamaah. Dan di antara nikmat Allah yang paling mulia adalah nikmat iman. Karena dengan iman kita dibimbing dan dibina menjadi manusia yang baik dan benar serta berakhlak mulia. Di samping itu Allah juga menganugerahkan kepada kita akal sehat untuk kita jaga dan kita rawat serta kita isi dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah sumber peradaban. Dengan ilmu manusia bisa keluar dari kebodohan menuju pintar. Dengan ilmu manusia bisa keluar dari yang terbelakang menuju maju dan berkembang. Jemaah salat tarawih yang berbahagia, hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan tantangan. Dalam meniti perjalanan tersebut, kita membutuhkan dua sayap untuk terbang menghadapi segala bentuk ujian dan juga meraih kebahagiaan. Dan dua sayap tersebut adalah ilmu dan iman. Ilmu memberi cahaya bagi akal, sedangkan iman memberi cahaya bagi hati. Keduanya harus berjalan beriringan dan harmoni agar kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki dari Sang Ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ayat ini mengandung makna yang sangat dalam dan begitu luas mengenai kedudukan orang yang beriman dan berilmu di sisi Allah. Bahwasannya Allah menjamin orang-orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya lebih tinggi dibanding orang-orang yang lainnya. Sejarah mencatat bahwa banyak sekali orang yang berilmu namun malah menggunakan ilmunya untuk menzalimi orang lain hanya karena kehilangan nilai-nilai keimanan di dalam dirinya. Lalu hidupnya berakhir pada kehancuran dan kebinasaan. Fir'aun salah satu contohnya. Di dalam Al-Quran, Fir'aun merupakan salah satu contoh bagaimana ilmu itu tidak dilandasi dengan iman. Fir'aun merupakan seorang raja Mesir yang memiliki kebijaksanaan politik, memiliki kekuatan militer, serta memiliki ilmu arsitektur yang sangat maju pada masanya. Namun itu semua membuatnya sombong dan ingkar kepada Allah Ta'ala. Ia menindas rakyat-rakyatnya, bahkan mengaku di depan rakyatnya sebagai Tuhan, sebagaimana yang diceritakan di dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 38. Dan tatkala Fir'aun berkata di depan kaumnya, "Wahai kaumku, sungguh aku tidak mengetahui Tuhan untuk kalian selain diriku." Ilmu yang Fir'aun miliki tidak membuatnya rendah hati, namun malah membuatnya jauh dari kebenaran. Ia menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam. Ia mengingkari kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala. Maka dari itu hidupnya berakhir dengan kebinasaan dan kehancuran tatkala Allah menenggelamkannya dan bersama tentaranya di Laut Merah. Berbanding terbalik dengan Fir'aun, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu contoh bagaimana seorang raja yang memiliki kebijaksanaan dan kekuasaan atas dasar ilmu dan iman kepada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam dianugerahi oleh Allah Ta'ala mampu menguasai bahasa hewan, mampu mengendalikan angin dan air. Namun dengan anugerah tersebut Nabi Sulaiman tidak sombong. Nabi Sulaiman mengakui apa-apa yang ia miliki itu datangnya dari Allah semata. Sebagaimana dalam doanya Nabi Sulaiman berkata,
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati 'alayya wa 'ala walidayya. Wahai Tuhanku, berikanlah ilham kepadaku untuk selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ini adalah salah satu contoh bagaimana jika ilmu dan iman itu berjalan beriringan, maka akan berakhir pada keselamatan dan keberkahan. Jamaah sholat tarawih yang berbahagia, di zaman modern saat ini akan kita temui banyak fenomena-fenomena yang mana itu akan menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya integrasi dan harmonisasi antara ilmu dan iman. Di zaman modern saat ini, ilmu pengetahuan telah berhasil menciptakan teknologi yang mana dengan teknologi tersebut kita bisa menguasai pikiran banyak orang, kita bisa mengendalikan banyak orang hanya lewat media sosial saja. Ketika teknologi ini dipegang oleh orang yang berilmu namun kosong akan dengan keimanan, maka yang terjadi adalah fitnah tersebar di mana-mana dan juga kebohongan merajalela. Ini adalah contoh nyata. Ilmu itu bisa juga menjadi lentera di tangan seorang pencuri. Semakin besar cahayanya, semakin besar pula kerusakan yang disebabkannya. Jamaah sholat tarawih yang berbahagia, sebaliknya, ketika ilmu itu dilandasi atas dasar iman, maka yang terjadi adalah akan kita temukan ilmuwan-ilmuwan muslim, cendekiawan-cendekiawan muslim yang bertakwa dan beriman kepada Allah Ta'ala, yang menggunakan ilmu kedokterannya untuk membuat obat-obatan yang bisa menyembuhkan sesama manusia, yang menggunakan ilmu teknologi dan informasinya untuk menyebarkan dakwah-dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Jamaah sekalian, Buya Hamka pernah berpesan, iman tanpa ilmu bagikan lentera di tangan bayi, sedangkan ilmu tanpa iman bagikan lentera di tangan pencuri. Iman memberikan arah yang benar bagi ilmu, dan ilmu memberikan pemahaman yang kuat bagi iman untuk diimplementasikan dalam bentuk nyata dan bermanfaat bagi sesama. Kedua hal ini merupakan sayap yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam menjalani kehidupannya. Apabila hilang salah satunya, maka potensi diri menjadi tidak optimal atau bahkan bisa berbahaya. Dan pada akhirnya, di momentum bulan Ramadan ini, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai sarana kita untuk memperkuat kedua sayap kita ini. Dan semoga kita bisa memiliki kedalaman ilmu dan iman seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan juga semoga Allah menjauhkan kita dari sifat angkuh dan sombong seperti Fir'aun. Mudah-mudahan dengan iman dan ilmu yang berjalan beriringan bisa mengantarkan kita menuju derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.